Hello my love, apa yang Mami sampaikan di sini bukan berarti Mami sudah sempurna menjalani hidup. Mami sendiri masih dalam perjalanan. Dan terkadang dalam perjalanan itu pun Mami tersandung. Mami gagal. Tapi dalam perjalanan ini pun Mami ingin membagikan pelajaran-pelajaran yang Mami pelajari dalam menapaki hidup. Sehingga bisa juga menjadi sesuatu yang bisa kamu pelajari. Supaya apa yang menjadi pengalaman Mami, terutama dalam kesalahan yang Mami perbuat atau Mami lalui, tidak kamu ulangi. Jadi karena Mami sudah menjalani jalan itu, Mami bisa mengarahkan jalan mana yang bisa kamu tempuh untuk menuju tujuan supaya jalanmu lebih lancar daripada yang Mami lalui. Itu maksudnya. Hari ini, 9 Juni 2025. Mami ingin katakan ini padamu. Saat ini memang Mami bekerja di suatu perusahaan yang tidak besar, boleh dibilang perusahaan kecil. Dan gaji Mami pun masih UMR. Dari perjalanan-perjalanan hidup yang Mami lalui, Mami seringkali mengatakan padamu, Mami akan berjuang apapun untukmu. Bahkan ketika kamu ingin untuk melanjutkan kuliah nanti, Mami akan berjuang. Tapi satu hal yang ingin Mami sampaikan padamu, fokuslah apa yang ingin kamu lalui atau fokuslah apa yang ingin kamu capai. Jadi ketika nanti kamu kuliah, carilah atau tentukanlah jurusan yang memang kamu yakini. Jadi jangan ikut-ikutan dengan teman atau apapun. Tapi kamu yakini bahwa kamu mampu untuk melaluinya dan layak untuk diperjuangkan. Perkembangan zaman begitu pesat. Mami sendiri tidak tahu apakah kuliahmu nanti bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi jika itu memang kamu yakini bisa mengembangkan dirimu, Mami yakin dan kamu juga harus yakin kamu mampu melaluinya dengan baik. Keyakinan itu yang akan menguatkan kamu jika nanti ada gelombang ataupun ada masalah yang kamu lalui selama perjalanan hidupmu atau selama perjalanan sekolahmu atau kuliahmu nanti, ketika keyakinan itu kamu pegang, kamu tidak akan goyah oleh apapun. Itulah pentingnya fokus, nak. Fokuslah apa yang menjadi kekuatanmu. Fokuskan dirimu di situ. Selalu ingin melakukan yang terbaik di situ. Mami belajar selama ini memang Mami kurang fokus dalam mengembangkan apa yang menjadi talenta atau kemampuan Mami. Sehingga Mami pun menjadi seperti ini. Tidak berkembang. Dan hanya begini-begini aja. Untuk itu per hari ini, Mami ingin berubah juga bersamamu. Bahwa bukan ini yang menjadi tujuan hidup Mami. Suatu saat Mami juga ingin memiliki banyak uang. Memiliki banyak uang bukan tujuan, tapi itu hanya sebagai alat di mana Mami ingin bisa membantu juga banyak orang. Selama ini Mami belum bisa membantu banyak orang karena Mami sendiri belum bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Apa yang akan diberikan kalau kita tidak punya? Maka kita harus mengisi diri kita sendiri untuk bisa membagikan ke orang. Itu yang penting. Dalam segi apapun. Dalam segi keuangan, dalam segi psikologi misalnya, atau kemampuan kita untuk memahami orang lain. Kita isi dulu diri kita dengan hal-hal yang positif, baru kita bisa membagi ke orang lain. Mami percaya, Mami bisa. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Kekuatan pikiran, getaran-getaran yang kita hasilkan dalam pikiran kita, itulah yang akan menjadi kenyataan. Itu yang selalu Mami pelajari dan Mami sadari per hari ini. Mungkin selama ini kelemahan Mami adalah Mami tahu, tapi Mami tidak melakukan. Itu kesalahannya, nak. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, tapi tindakan itu yang penting. Dan paling penting adalah
tindakanmu. Wujudkan apa yang kamu pikirkan dengan tindakanmu. Nah, itulah yang akan membentuk kita menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam menciptakan kita dulu. Percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud masing-masing waktu menciptakan kita. Kita memang tidak bisa memilih lahir dari orang tua mana. Mami pun tidak bisa memilih, mami harus lahir dari orang tua ini, orang tua itu. Demikian pula kamu tidak bisa memilih mau lahir melalui mami atau melalui ibu yang lain atau bapak yang lain dan sebagainya. Kita tidak bisa memilih. Tapi Tuhan punya maksud dari setiap penciptaan makhluknya. Dan maksud atau tujuan Tuhan inilah dalam menciptakan kita, itu yang harus kita gali. Itulah yang sekarang ingin mami gali dalam hidup mami. Apa maksud Tuhan? Setelah sekian lama mami tidak menyadari kehidupan mami. Setelah sekian lama mami hanya mengikuti arus kehidupan. Tapi tidak ada kata terlambat sebelum Tuhan memanggil mami untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan mami di dunia ini. Pasti punya maksud. Demikian pula kamu ketika Tuhan meng-create kamu, menciptakan kamu, pasti Tuhan mempunyai maksud dan tujuan terhadap dirimu. Itulah yang harus kamu tanya, harus kamu gali di dalam dirimu. Supaya kita tidak lemah. Keyakinan itulah yang membuat kita kuat dalam menghadapi apapun. Banyak orang yang merasa stres, merasa lemah, merasa tidak berarti, merasa dan sebagainya, hal-hal yang negatif, bahkan kecenderungan ingin mengakhiri hidup. Itu karena mereka tidak tahu apa maksud tujuan Tuhan menciptakan mereka. Sehingga ketika diombang-ambingkan oleh masalah, mereka lemah. Miliki keyakinan itu. Tuhan tidak mungkin menciptakan kita dengan masalah-masalah yang begitu banyak. Mami yakin masalah itu kita yang buat. Tuhan tidak pernah mencobai. Mami yakin itu. Rencana Tuhan selalu indah bagi kita. Tapi seringkali kita yang menenggelamkan diri di dalam cobaan itu. Seringkali Tuhan mengarahkan kita menuju hal yang baik. Tapi kehendak bebas kita itu sendirilah yang membelokkan kita ke jalan yang berbelok-belok. Seringkali mami dengar juga, ini menurut pendapat mami ya, Tuhan itu tidak menghendaki hal yang negatif dalam diri kita. Terkadang orang mengkambing hitamkan, oh ini sudah kehendak Tuhan atas diriku untuk mengalami ini, hal yang buruk, oh ini sudah kehendak Tuhan aku bercerai, oh ini dan itu dan sebagainya. Sama sekali bagi mami, itu bukan kehendak Tuhan, tapi itu nafsu manusia sendiri yang menentukan dia sampai ke situ. Jadi tidak ada kehendak bebas itulah yang menentukan kamu menghadapi masalah-masalah yang kamu hadapi. Banyak yang mengatakan memang bahwa kalau kamu lahir miskin, ya itu memang tidak bisa di luar kendali kita. Tapi ketika kamu mati miskin, itu salahmu. Nah, disinilah mami juga tersentuh. Mami memang lahir dari keluarga yang tidak miskin dan tidak kaya ya, biasa-biasa saja. Tapi kehidupan mami sekarang itu mami yang menentukan. Respon mami terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup mami, itu mami yang menentukan. Sehingga sampai detik ini pun, apapun yang mami hadapi sendiri, itu salah mami. Ya, jadi mami tidak akan menyalahkan siapapun atau menyalahkan Tuhan, ini sudah kehendak Tuhan, atau menyalahkan orang tua, atau menyalahkan ini. Itu sama sekali pendapat yang salah. Semua kembali ke kita. Pikiran kita itulah pencipta kita. Kita sendiri yang menciptakan kehidupan kita mau bagaimana. Itu yang mami sadari hari ini. Jadi, nanti ketika kamu kepingin apapun yang kamu inginkan dalam hidup, kamu ciptakan dengan dirimu sendiri. Raih dan gapai. Itulah pentingnya kita mempunyai mimpi. Bermimpi yang luar biasa.
Mimpi itulah yang akan menciptakan kenyataan. Karena terkadang, Mami juga tahu ya dari beberapa orang bahwa pikiran kita itu ada sadar dan bawah sadar. Dan yang paling besar presentasinya adalah bawah sadar. Dan bawah sadar tidak bisa membedakan kenyataan dan tidak kenyataan. Semuanya dianggap kenyataan. Maka mimpimu itu akan dianggap oleh alam bawah sadarmu sudah menjadi kenyataan. Jadi, sekarang Mami akan belajar untuk berpikir apa yang ingin Mami pikirkan. Bukan masalah-masalah yang ada di sekitar Mami, yang Mami pikirkan, tapi keadaan apa yang ingin aku capai sebenarnya. Mungkin masalah-masalah ini hanya menguatkan Mami untuk mencapai tujuan Mami yang sebenarnya. Ya, suatu saat nanti Mami akan ceritakan apa sebenarnya mimpi-mimpi Mami dulu. Dan kehadiranmu itu juga salah satu mimpi Mami atau keinginan Mami yang sudah diwujudkan oleh Tuhan. Kehadiranmu itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Dengan sikapmu, dengan watakmu, semua diwujudkan oleh Tuhan dari mimpi-mimpi Mami dulu. Mami ingin punya anak seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Dan semuanya diwujudkan oleh Tuhan dalam dirimu. Itulah Mami menjadi kekuatan tersendiri bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi dan itulah kekuatan pikiran. Camkan ini ya nak. Love you.